Ini kasihan sekali sih, dan ini malu seumur hidup ya, viral di mana-mana sekarang itu. Di TikTok apalagi ada saksi dari pendukung partai 01 mengungkapkan adanya kecurangan di depan Ketua KPU Hasyim Asy'ari. Ketika ditanya oleh Ketua KPU, di mana yang melakukan kecurangan? Di TPS berapa? Siapa orangnya? Dan siapa partai yang menggelembungkan suara? Gak bisa menjawab. Anda mau mencabut gak ucapan itu? Pengak bingung. Mau mencabut gak? Kalau gak mau mencabut, sebut siapa orangnya. TPS berapa? Yang menggelembungkan siapa? Yang menyuruh siapa? Gak tahu, bos. Jadi coba kita dengarkan sama-sama nih. Kekocakannya mereka-mereka yang memaksa pemilu ini ada kecurangan supaya bisa buat huru-hara ya, menggagalkan proses pemilu ini. Ketika ditanya buktinya mana dan siapa, nggak tahu juga. Kacau. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam demokrasi, salam perjuangan, salam pergerakan, salam kebebasan. Izin pimpinan, tadi yang pimpinan tanyakan itu terkait 4 poin ya pimpinannya. Yang pertama, lokasi TPS-nya, spesifikasinya. Yang kedua, siapa yang melakukan percakapan penyuapan. Yang ketiga, lokasi TPS atau spesifik sampai pada tingkat bawahnya, dari tingkat kabupaten, provinsi, tingkat kabupaten, kecamatan, desa, dan TPS. Yang keempat, partai mana yang diuntungkan dan dirugikan, seperti itu pimpinan. Istilah yang disebut teman Anda tadi bukan dirugikan, digelembungkan. Oke, saya akan menggunakan istilah yang digunakan. Izin pimpinannya. Di situ saksi dari kami pimpinan, pada hari Jumat 8 Maret 2024 pimpinan, jam 17.15 WITA, itu beliau memasukkan foto percakapan yang lengkap sesuai dengan saya tanya Mas, TPS mana? Ya, di dalam percakapan laporan itu pimpinan. Jadi itu udah lengkap dan itu laporannya pimpinan itu masuk ke Bawaslu. Saya tanya Mas tahu nggak TPS mana? TPS kan lokasinya. Orang yang bekerja di situ namanya KPPS. Ya, paham. Ada 7 orang. Yang disebut itu TPS mana, lalu anggota KPPS itu atas nama siapa? Yang kedua ya. Kemudian yang ketiga, lalu siapa yang menyuap? Yang keempat, partai apa yang digelembungkan? Nah, 4 itu aja Mas, nggak usah kemana-mana. Kalau terkait itu pimpinan, itu masih dirahasiakan oleh beliau dan beliau sudah masukkan bukti percakapan itu pimpinan. Saya tanya Mas, Mas tahu nggak di sini nama TPS, nama anggota KPPS, siapa yang menyuap, siapa yang digelembungkan, tahu nggak? Saya ini hanya mengulangi pertanyaan karena yang memulai pernyataan saksi teman Anda. Iya pimpinan. Saya tanya kan nggak tahu tuh. Kalau nggak tahu saya minta dicabut. Nah kalau Anda sekarang tampil di sini saya mau tanya, TPS mana? Ada dalam. Iya. Sebut TPS mana? Kalau untuk spesifiknya saya tanya juga pimpinan. TPS mana? Anda tahu nggak? Saya nggak tahu pimpinan. Udah. Siapa nama anggota KPPS-nya? Tahu nggak? Saya tanya, tahu nggak? Nama anggota KPPS-nya pimpinan itu ada dalam laporan. Enggak, saya tanya, Anda tahu nggak di sini? Ke Bawaslu pimpinan. Enggak, saya tanya, ini kan mengangkat saksi Anda. Makanya saya tanya, barang siapa mendalilkan harus bisa membuktikan. Makanya saya tanya, siapa nama KPPS-nya? Tolong disebut. Tahu nggak? Ya pimpinan. Enggak, saya tanya, tahu nggak? Itu aja pertanyaannya. Tahu nggak? Di dalam laporan ini percakapan enggak ada dijelaskan. Ada nggak? Saya Berarti tanya. Ada, tapi dalam laporan percakapan ya itu siapa pimpinan. Kalau ada disebut saya tunggu. Kalau dalam hal ini kan laporannya masuk ke Bawaslu pimpinan. Ya saya tanya dulu, nanti kita bisa tanya Bawaslu. Iya. Yang memulai Anda loh yang mendalilkan. Di mana-mana siapa yang mendalilkan harus membuktikan. Saya tanya saja, Mas. Dari dulu, dari tadi ya yang di belakang itu saya tanya TPS mana, nggak bisa jawab. Nama anggota KPPS-nya siapa? Nggak bisa jawab. Siapa yang menyuap? Nggak bisa jawab. Siapa nama partai yang digelembungkan? Nggak bisa jawab. Mas tampil ke depan. Saya pikir Mas tahu. Ya kan? Saya tanya, saya lagi saya tanya. Di TPS mana Mas?
izin pimpinan. Hmm. Di dalam bukti percakapan itu jelas Lah, TPS ya, dan lain ya sebagainya. TPS mana? Mas, Kalau dari kami itu memang Mas tahu nggak? tahu, Saya pimpinan. tanya dulu deh. Saya ulangi lagi Iya. ya. Tahu nggak TPS mana? Saya nggak tahu pimpinan. Nggak tahu ya. Nama anggota KPPS-nya siapa? Saya nggak tahu pimpinan. Nggak tahu. Siapa yang menyuap? Ya, nggak tahu pimpinan. Siapa yang digelembungkan? Yang membuat pimpinan. Enggak, saya tanya, siapa yang menggelembungkan? Nggak tahu pimpinan. Kalau untuk Tahu nggak? membuat laporannya pimpinan. Enggak, saya tanya dulu Mas. Sekali lagi ya, ini kan gara-gara saksi teman Anda mengungkapkan di sini ada anggota KPPS disuap, menggelembungkan partai tertentu. Saya tanya nggak bisa jawab. Dijawab itu aja Mas. Siapa yang nyuap? Ditanya, jawab. Tahu nggak? Nggak tahu pimpinan. Enggak, saya tanya, Ya, tahu nggak? Nggak tahu pimpinan. Hah? Nggak tahu pimpinan. Nggak tahu. Siapa partai yang digelembungkan? Nggak tahu pimpinan. Nggak tahu kan? Karena Nah, karena itu saya tanya, kalau Anda nggak tahu, pernyataan ini dipertahankan atau dicabut? tetap dipertahankan pimpinan karena Hah? merujuk pada laporan yang masuk ke Lah, bawah. ya saya tanya dulu Mas. Ini yang memulai siapa pernyataan ini tadi? Mas yang pakai jaket, Iya. Anda yang memulai pernyataan ini ya, dicabut nggak pernyataannya kalau nggak bisa mempertanggungjawabkan. Soalnya yang lain-lain, saksi yang lain ketika menyebut TPS 2, TPS 9, kita cek semua nih. Bisa menyebut TPS-nya. Baik. Kalau nggak bisa, harap dicabut karena ini menimbulkan tuduhan yang Izin sekali lagi melewati. pimpinan, ini kan kami sifatnya menyampaikan bahwasanya kami melihat di Lu lah lapangan ya Mas. bahwa Mas, terjadi laporan oleh betul. atas Itu nama sudah tahu Pak Mas. Hakim ke pihak Panwascam atas Iya. yang kami menyampaikan hal itu. Iya. Berarti berkas bahan-bahan itu kan sudah disampaikan oleh yang bersangkutan di Panwascam Kalau tersebut. kayak gitu Berarti bisa yang saya berpegang tanya data Bawaslu ada Mas. di Bawaslu. Kalau kayak gitu bisa saya tanya Bawaslu. Tapi Bawaslu Betul. kan nggak ngomong apa-apa. Mas yang mulai ngomong. Kalau mau ngomong harus siap. Apa laporannya? Apa isinya? Kalau cuma ngomong ada laporan ke sana. Baik. Saya tanya sekali lagi ya Mas. Kalau enggak saya minta dicabut pernyataan ini. Satu, peristiwa di TPS mana? Anda tahu nggak? Izin sekali lagi. Anda tahu nggak? Itu aja Mas, dijawab. Kami Tahu nggak Mas? Itu aja. Jangan kemana-mana. sekali lagi saya memang tidak tahu. Ya, sudah soal jawab. TPS-nya. TPS mana tahu nggak? Tidak tahu saya. Oke, yang kedua, siapa nama anggota KPPS yang diindikasikan atau diduga disuap? Tahu nggak? Kami di data Tahu nggak? laporan tidak. Nggak. Jadi Udah kami jawab tidak itu aja. tahu. Yang ketiga, siapa yang diduga melakukan penyuapan? Tidak Tahu nggak? Tentu yang melaporkan Enggak. lebih Saya detail. tanya Mas, Anda yang ngomong di sini. Yang ngomong di sini bukan orang itu loh. Yang ngomong di sini Anda harus mempertanggungjawabkan pernyataannya. Saya mau tanya yang ketiga, siapa yang diduga menyuap Mas? Mas, Taksi, Baik, tahu nggak siapa yang menyuap? terkait hal Mas, itu aja. Tahu atau tidak? tidak, saya tidak tahu. Tidak tahu. Yang keempat, siapa partai yang digelembungkan? Kami tidak tahu, Pak. Udah tidak tahu kan? Nah kalau dari 4 pernyataan tidak tahu, Anda masih mau ngomong kayak begini? Lebih baik dicabut Mas. Baik, kalau itu Mengakui Ini kesalahan, saya mencabut cabut itu juga pimpinan. bukan sesuatu yang aib kok. saya cabut pimpinan. Nah, gitu loh. Intinya Itu saya ya. sudah menyampaikan Nah itu, setelah pimpinan. ini ya nanti akan saya tanya teman-teman Bawaslu. Santai aja Mas. Kalau nggak tahu ngomong nggak tahu, gitu loh. Wong kita ngomong nggak tahu juga nggak apa-apa kok. Salah juga minta ampun juga bisa dikoreksi. Ya kita gentleman aja lah. Ya, artinya kalau iya, kalau enggak. Gitu ya Mas. Baik, terima kasih Oke. pimpinan dan Sorry. Respect pokoknya untuk Ketua KPU Hasyim Asy'ari. Memang harus tegas seperti itu. Itu live streaming loh. Ya harus dituntaskan sesegera mungkin. Di acara itu. Di waktu yang sama. Karena kalau tidak dituntaskan, ini akan nyebar di media. Akhirnya akan memframingkan macam-macam. Oh ternyata ada kecurangan. Kecurangan diungkapkan di depan Ketua KPU. Kalau tidak dituntaskan, bayangkan. Bisa macam-macam kan. Dia yang mengungkapkan ada kecurangan, ketika ditanya dia juga tidak tahu, ini repot kan.
Bener harus dituntaskan. Di waktu itu, di forum itu, di acara live streaming itu. Dan sekarang tahu nggak? Mereka-mereka yang mengungkapkan katanya ada kecurangan tapi dia tidak tahu buktinya, itu menjadi bulan-bulanan masyarakat loh. Dan pada akhirnya publik semakin terbuka matanya, mata hati pikirannya, mata dohir dan batinnya, melihat bahwa orang-orang yang teriak-teriak curang ketika ditanya nggak tahu dia buktinya. Bahkan di forum resmi loh, itu di forum resmi, apalagi yang teriak-teriak di medsos ada kecurangan, ada kecurangan, ada kecurangan. Coba samperin, tanya tuh, siapa yang melakukan kecurangan, TPS berapa, dan lain sebagainya secara detail. Mereka yakin gak bisa menjawab pula tuh, cuma menangkap isu aja. Katanya ada kecurangan, katanya ada kecurangan, padahal di TPS-nya nggak ada kecurangan. Kan repot orang-orang kayak gitu tuh. Makanya dari kemarin, dari awal saya mengatakan nggak ada kecurangan. Karena di TPS tempat saya nyoblos nggak ada kecurangan, di desa tempat saya coblos nggak ada kecurangan, di kecamatan tempat saya nyoblos nggak ada kecurangan, di kabupaten tempat saya nyoblos saya cek nggak ada kecurangan. Lantas hanya mendapatkan informasi kecurangan dari luar yang tidak jelas di media sosial yang serat akan kepentingan politik. Saya bukan orang bodoh yang bisa gampang tergiring opini, padahal ketika saya cek di lapangan nggak ada. Minimal di tempat saya. Aparat desa digerakkan, nggak ada aparat desa saya operasi untuk membeli suara. Aparat TNI Polri digerakkan, nggak ada intimidasi. Ketika saya cek polsek tempat saya tinggal, Polres tempat nggak ada. Siapa lagi? Bupati nggak ada. Jadi bullshit bagi saya orang-orang yang teriak-teriak curang tuh. Bagi saya bullshit. Coba aja di tempat kalian, menemukan ke kalian kecurangan? Kalau nggak ada, ya udah nggak ada berarti. Ada nggak kepala desa yang membeli suara rakyat? Di tempat kalian, jangan di yang lain. Kalau nggak ada, ya udah nggak ada. Nah, di kabupaten tempat Anda tinggal, ada nggak kecurangan? Kalau nggak ada, ya udah katakan nggak ada. Jangan, oh ada kecurangan. Mana? Di tempat mana? Oh itu beredar di media. Nggak tahu mereka tuh. Jadi memalukan sangat. Wes lah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan terus membuat halu lah ya. Jangan terus membuat halu. Kalau memang ada kecurangan, buktinya ada ya. Katakan dengan tegas dan jelas, bos. Sekali lagi respect kepada Ketua KPU Hasyim Asy'ari. Memang harus setegas itu. Berbahaya efeknya kalau tidak diselesaikan di forum itu. Orang yang mengungkapkan informasi kecurangan padahal dia tidak punya alat buktinya, harus cabut kembali ucapannya. Berbahaya. Akan menjadi bola liar di media sosial kalau tidak dituntaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.